Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Hari ini saya akan sharing mengenai esensi hakikat puasa, yang mana selain sharing juga mungkin sebagai reminder ya, atau pengingat bagi saya sendiri. Kalau kita melihat dari kata saum, puasa itu sendiri, saum berarti menahan diri atau berhenti dari sesuatu. Dalam konteks Islam, saum itu merujuk pada ibadah puasa, di mana dengan berpuasa kita menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Dari fajar hingga matahari terbenam, tentu saja dengan niat semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini puasa juga sering dikaitkan dengan pengendalian terhadap hawa nafsu. Di sini puasa bukan hanya mematikan hawa nafsu, tetapi mengendalikan. Jadi bagaimana individu yang berpuasa itu bisa mengambil alih terhadap hawa nafsunya sendiri. Dan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, kita ketahui bahwa puasa ini merupakan ibadah yang sirkiyah atau rahasia. Jadi yang hanya diketahui oleh individu tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita berpuasa, diharapkan kita bisa melatih kejujuran dari kita. Kalau saya bisa merangkum beberapa hakikat puasa, ada beberapa poin. Yang pertama adalah puasa merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Hal ini jelas seperti diterangkan pada Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini jelas bahwa diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Dan kenapa berpuasa di sini juga dijelaskan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi di sini dengan puasa bisa meningkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Meningkatkan ketakwaan merupakan tujuan utama dari puasa, sehingga mereka sadar bahwa kita beribadah atau kita berpuasa itu ada yang mengawasi, meskipun tidak tampak bagi kita tidak tampak secara zahir, tapi keberadaan Allah membuat kita mau atau rela untuk menjauhi segala bentuk dosa serta memperbanyak amal ibadah. Puasa melatih seseorang untuk mengontrol hawa nafsu, baik dalam hal makanan, emosi maupun perilaku. Dan ini menunjukkan pembentukan karakter, sehingga orang yang berpuasa diharapkan nantinya menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan mampu mengendalikan dirinya. Dijelaskan juga di surat Al-Baqarah ayat 187, yang dimana salah satu artinya adalah makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi di sini bahwa kita mengetahui selama kita berpuasa, kita harus bisa mengendalikan diri. Kapan puasa itu dilakukan? Mulai dari sahur hingga nanti waktunya berbuka. Jadi ibaratnya kita tahu bahwa dengan berpuasa kita harus menghindari hal-hal yang diharamkan atau yang tidak diperbolehkan pada saat berpuasa. Padahal sebetulnya mungkin makanan atau minuman tersebut halal bagi kita, tapi di saat puasa kita mampu mengendalikan dan kita mampu menjauhi hal-hal yang mungkin bagi kita adalah hal-hal yang seharusnya halal. Jadi apalagi hal-hal yang haram, tentu saja dengan kita berpuasa kita bisa menjauhi hal-hal yang haram tersebut. Poin selanjutnya, dengan berpuasa kita bisa membersihkan jiwa dan bisa mensucikan hati kita. Dengan menahan lapar dan haus itu kita bisa membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, amarah, dan kebencian. Dan bisa dikatakan bahwa puasa merupakan momen untuk kita merefleksikan diri kita, bermuhasabah dan berpikir untuk bagaimana caranya kita bisa memperbaiki diri kita. Hakikat puasa berikutnya bisa menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial. Dengan kita berpuasa, kita bisa merasakan bagaimana rasa lapar, bagaimana rasa dahaga, sehingga kita bisa menempatkan posisi kita pada tempat orang-orang yang mungkin kurang beruntung dari kita. Mungkin yang banyak menahan lapar atau dahaga dibandingkan dengan kita. Sehingga dengan kita bisa merasakan lapar dan dahaga itu akan mendorong kita untuk
untuk lebih berempati kepada orang-orang yang kurang beruntung bagi kita. Dan hakikat yang lain, puasa bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Mungkin sudah banyak dibahas bagaimana puasa bisa meningkatkan kesehatan fisik, bagaimana puasa bisa mendetoksifikasi tubuh, kemudian bagaimana puasa bisa meningkatkan sistem pencernaan, ya, dikarenakan dengan puasa juga memberikan waktu bagi tubuh kita untuk beristirahat sehingga sel-sel bisa diperbaiki, sel-sel yang rusak bisa diperbaiki. Puasa juga bisa menurunkan kadar glukosa dan juga kadar LDL yang mungkin kurang baik dan akan menimbulkan diabetes dan penyakit jantung dan lain sebagainya. Untuk kesehatan mental, dengan puasa kita menjadi lebih sabar, kita bisa menjadi lebih tenang, ya. Jadi mungkin dengan setelah puasa harapannya adalah kesehatan mental kita akan lebih membaik. Hakikat puasa di bulan Ramadan yang selanjutnya adalah dengan berpuasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah yang mewajibkan kita berpuasa. Dengan puasa ini kita mampu mendekatkan diri kepada Allah karena kita istilahnya menaati apa yang Allah perintahkan. Puasa di bulan Ramadan ini juga meningkatkan kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, di mana kita tahu bahwa Ramadan dikenal sebagai bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di Quran Al-Baqarah ayat 187, Syahrul Ramadan alladina 183, Syahrul Ramadan alladina unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi biasanya pada bulan Ramadan ini selain berpuasa juga kaum muslimin berlomba-lomba untuk menghatamkan Quran, atau pada bulan ini juga mereka lebih banyak membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya dan juga berusaha menjalankan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran tersebut. Jadi kalau biasanya mungkin hari-hari biasa jarang sekali membuka Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini banyak yang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Jadi dengan adanya puasa di bulan Ramadan ini membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, membuat kita semakin mengingat kembali bahwa kita punya satu buku petunjuk yaitu Al-Quran yang perlu kita baca. Jadi istilahnya kita perlu membaca petunjuk agar kita tidak kehilangan arah dalam kehidupan ini. Hakikat yang lain, dengan puasa bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Ramadan merupakan momen kebersamaan, baik dalam keluarga, mungkin masyarakat ataupun komunitas muslim. Kalau di luar bulan puasa mungkin makan malamnya bisa sendiri-sendiri gitu ya. Tapi pada saat bulan puasa atau pada saat bulan Ramadan ini kita berbuka bersama dalam keluarga. Kemudian ada undangan atau ada momen buka puasa bersama dengan teman, saudara dan kerabat yang saudara atau kerabat yang mungkin di luar bulan puasa jarang kita temui. Jadi dengan adanya puasa di bulan Ramadan ini bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah tersebut. Selain momen berbuka puasa, tarawih juga menjadi salah satu momen di mana kebersamaan itu dijalankan dengan tarawih berjamaah. Dan juga mungkin yang terakhir sebelum Idul Fitri adalah pemberian zakat fitrah. Maka di sini lengkaplah bagaimana kita bisa merasakan esensi, bisa mengasah empati kita gitu ya, merasakan bagaimana orang lain itu kekurangan. Kemudian dengan zakat fitrah kita memberikan apa yang menjadi hak dari orang-orang tersebut, sehingga diharapkan pada akhirnya setelah selesai puasa di bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih sabar, lebih tenang dalam menghadapi masalah, karena kita tahu bahwa sejatinya setiap kita yang memiliki masalah, kita tahu akan kembali kemana. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.